Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umur dan ya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah masih bertatap muka di lewat jaringan. Dalam video ini selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lewati setiap harinya. Karena kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu hal jika Allah tidak mengizinkan. Atas izin Allah lah kita pada hari ini masih bisa belajar dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabat-kerabat serta pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Tahukah kalian setiap hari orang muslim itu dijaga oleh 20 malaikat. Dari 20 malaikat ini 10 malaikat berjaga di malam hari dan 10 malaikat berjaga di siang hari. Ada malam dan juga ada siang. Malaikat-malaikat itu ada yang menjaga kepala, ada yang menjaga mulut, ada yang menjaga kedua mata, bermacam-macam ya. Nah, itu dari tafsir At-Tabari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat secara bergiliran menemani kalian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari, mereka berkumpul di waktu sholat subuh dan asar. Jadi kemudian malaikat yang berjaga malam setelah sholat subuh naik ke atas langit, ya, naik ke atas langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, meskipun Allah Maha tahu, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku, kata Allah, ya. Malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sholat, dan kami meninggalkan mereka ketika mereka sholat, dan kami mendatangi mereka ketika sholat. Nah, hadis Bukhari. Jadi ketika sholat didatangi, ketika sholat juga ditinggal oleh malaikat secara bergantian 10 pagi dan 10 malam. Jadi ada jenis makhluk Allah yang sangat mulia bernama malaikat yang wajib kita imani. Mereka gaib, artinya tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Oke. Jadi apa sih pengertian daripada beriman kepada malaikat? Nah, malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang memang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tetapi malaikat juga mempunyai beberapa sifat yang dimana dia bisa menyerupai sesuatu, misalnya menyerupai manusia, jadi kita bisa melihat, tetapi kita tidak tahu bahwa dia adalah malaikat. Oke. Jadi malaikat ini diciptakan dari cahaya, apabila manusia diciptakan dari tanah liat, apabila iblis atau setan itu diciptakan dari api, ya. Oke. Jadi beriman kepada malaikat itu menuntut untuk terpenuhinya 4 perkara. Perkara yang pertama adalah meyakini keadaan malaikat dengan keimanan yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Jadi siapa saja yang ragu dengan adanya malaikat, berarti dia akan dihukumi yaitu kafir. Karena beriman kepada malaikat itu termasuk dalam salah satu rukun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril, yang artinya Jibril berkata, katakan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Juga engkau beriman
kepada takdir yang baik ataupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas ya, dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa iman itu ada 6, yang dimana tidak boleh satu pun kurang ya. Untuk sempurnanya iman, keenam-enamnya ini harus ada di diri kita. Oke, perkara yang kedua yaitu meyakini nama-nama malaikat, meyakini nama-nama malaikat yang sudah ada atau yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini sifat-sifat malaikat yang tertulis juga di dalam Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat malaikat tuh misalnya contoh ya, malaikat mempunyai sayap, sifat-sifatnya. Terus malaikat bisa menyerupai apapun yang dia inginkan. Itu termasuk sifat-sifat malaikat. Dan perkara yang keempat adalah meyakini pekerjaan-pekerjaan malaikat yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh pekerjaan malaikat seperti selalu bertasbih kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, dan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Nah, itu tadi beberapa tentang pengertian beriman kepada malaikat. Nanti kita akan lanjut ke sifat-sifat malaikat, dan nanti akan lanjut juga ada beberapa malaikat sih yang wajib kita ketahui. Nanti lanjut ke video berikutnya, insyaallah. Ikuti aja terus video di channel saya ya. Oke, salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.